Perseteruan panas dan konflik yang terjadi antara keluarga Vanessa Angel dan keluarga Bibi Andriansyah belumlah usai. Setelah adanya perebutan hak asuh Gala, pertentangan dari keluarga Faisal terkait rencana Dodi Sudrajat yang ingin memindahkan makam Vanessa Angel menjadi satu liang lahat dengan makam almarhumah Ibunda Vanessa. Dan yang terakhir adalah tidak adanya nama Bibi Andriansyah dan diubahnya nama Galaskai Andriansyah menjadi Galaskai Azan dalam buku Yasin yang dibuat pihak keluarga Dodi Sudrajat. Maka, polemik demi polemik yang terjadi membuat pihak keluarga Bibi selalu angkat bicara. Dan yang paling teranyar adalah ketika Dodi Sudrajat dalam akun Instagramnya memposting ulang sebuah video badut yang diduga menyindir keluarga dari Bibi Andriansyah. Mengetahui hal tersebut, ayah Bibi pun akhirnya angkat bicara terkait dengan postingan Dodi Sudrajat dengan video yang diduga berisi sindiran tersebut. Dana apa yang mengalir ke saya ya? Saya itu bingung ini dana apa? Dana dari mana yang mengalir ke saya? Ada dana masuk. Saya juga bingung deh. Dana mana yang mengalir ke saya? Ya? Jadi saya juga bingung. Itu saya nggak bisa jawab. Kenapa? Ya dana itu di yayasan dananya. Saya minta sumbangan. Saya itu ngasih orang sumbangan tuh di yayasan dananya. Jadi dana kemana ngalirnya? Bukan ke rekening saya. Jadi bagi saya sih itu nggak ada yang perlu ditanggapi lah. Setelah berkomentar terkait video sindiran yang diposting oleh Dodi Sudrajat, Faisal pun kembali menanggapi tentang rencana pemindahan makam Vanessa Angel menjadi satu liang lahat dengan makam sang almarhumah Ibunda Vanessa. Mengetahui hal tersebut, ayah Bibi mengaku tidak mampu berkata apa-apa dan menentang rencana pemindahan makam Vanessa. Namun meski mendapat tentangan dari keluarga Bibi, Dodi Sudrajat mengatakan bahwa rencana dan tekadnya sudah bulat karena mendapat dukungan dari keluarga besarnya. Lalu, seperti apa tanggapan pihak ahli agama dengan rencana pemindahan makam Vanessa Angel menjadi satu liang lahat dengan makam almarhumah Ibunda Vanessa Angel? Susah saya menjawabnya gimana ya. Kalau dia mau memindahkan, ya terus ya saya mau berbuat apa? Kalau tanya harapan Bapak bagaimana? Harapan saya nggak usah dipindahkan. Karena begini, dia udah tenang di situ, udah tenang dan udah nyaman lah, jangan ada diusik. Itu kalau harapan saya. Tapi kalau apa tindakan saya, ya nggak bisa. Apalah yang mau saya lakukan? Kalau dia mau ambil anaknya dari situ ya. Karena bagi saya kemarin karena dia meninggal berdua, kata orang di TV saya dengar itu seperti cinta mati dia. Ya berarti hidup semati. Nah saya hidup serumah dia, semati dia itu satu ruang. Nah sekarang mau dipisahkan, ya bagi saya sih nggak bisa menahan ya. Kalau saya nggak bisa menahan, ya monggo. Tapi kalau harapan, ya sedapat mungkin janganlah itu dimimpiin. Ya itu memang suatu apa ya, sesuatu yang susah saya menjawab di mimpi ini. Saya juga mimpi. Tidak perlu lah saya sampaikan kan begitu. Kalau mimpi itu kan satu ya gimana ya. Terserah dia lah. Saya nggak bisa jawab saya itu. Kalau orang sudah cinta semati sekarang kita pisahkan. Memisahkan orang itu kalau bagi saya kurang baik. Saya nggak mau saya pisahkan. Kalau saya, kalau mereka mau ya tuh. Mereka. Masalah makam ya, gini. Jadi semasa dulu masih ada Vanessa, waktu kita pernah ziarah bareng ke almarhum mamahnya. Vanessa bilang ke saya waktu itu di Kardiva, dia bisa nggak ya kita punya makam keluarga kita sama-sama. Nanti kalau misalnya aku udah gak ada umur atau Dedi gak ada umur, kita bisa sama-sama satu dengan mama ya, seperti yang kalau di kampung-kampung ya ada makam keluarga gitu. Saya bilang sama Vanessa, Nes, di sini nggak ada lagi tanah yang luang, udah nggak bisa lagi karena bisa kan memang sudah penuh. Kalaupun mau itu punya makam orang yang sudah nggak dipakai itu kita bisa beli ya nanti buat satu saat nanti kita di situ. Nah jadi keinginan almarhum Vanessa itu pernah bicara begitu dengan saya pada saat waktu kita sama-sama nyekar ziarah ke makam. Nah
hari di mana Vanessa meninggal, saya sudah bicarakan ke Mama Puput pada saat itu. Setelah saya dari kantor menuju ke rumahnya Bibi, ke rumah Vanessa, saya udah bilang sama Mama Puput, aku ingin makamkan Vanessa satu liang dengan mamahnya. Saya udah bilang betul, saya harus satu liang sama mamanya. Tapi memang waktu itu saya dilema, ada nggak satu lagi buat Bibi. Nah, pada saat itu saya berpikir cobalah nanti kita bicarakan. Ini memang agak jadi dilema. Di sisi lain keluarga Pak Bibi, Pak Faisal mungkin ingin sama-sama. Di sisi lain saya ingin makam Vanessa satu liang sama mamahnya, karena saya ingat beliau almarhumah pernah bicara seperti itu. Ya, ingin kita sama-sama di satu makam dekat-dekat di situ dengan mamahnya. Nah, pada saat itu karena harus diputuskan segera dimakamkan di mana, ya akhirnya diputuskanlah oleh Pak Faisal dimakamkan di Malaka. Dengan berat hati sebenarnya saya pengennya Vanessa satu makam dengan liang kuburan makam mamahnya. Dan saya sudah, tapi diputuskan karena sudah di Malaka. Dengan berat hati sebenarnya, jadi ya sudah biarkan, karena hati kecil Dedi pada saat itu memang nantilah mungkin kalau memang waktunya tepat makam itu akan dipindahkan ke satu makam dengan mamahnya. Di hari ke-10 pernah ada yang nanya pada saat itu hari yang kita makam di mimpi kan, tapi Dedi nggak mau cerita mimpinya itu Vanessa ingin dimakamkan satu makam dengan mamahnya. Itu mimpi, permintaan Vanessa seperti itu. Dan saya sudah sampaikan juga ke Prof, ke Bambang, ke Bang Milano, Bang, ini ada pesan dari Vanessa. Jadi dimimpikan. Ini gimana Bang? Memang dari awal juga saya kan pengen Vanessa dimakamkan di satu makam dengan mamanya. Ditambah lagi saya dimimpikan itu. Terus di hari ke-10 ya? Iya, dari waktu preskon di kantor di kantor Bang Milan seperti itu. Jadi di lain sisi lagi ada kenapa saya ingin pindahkan juga karena makam di utamanya hanya sekedar wasiat karena mimpi minta dikuburkan, jangankan sekedar mimpi ya. Kalaupun ada orang yang berpesan sebelum dia meninggal ingin dikuburkan di sini, ingin dikuburkan di sana, selama itu sifatnya bukan terkait dengan urusan materi dan harta yang ingin diwariskan atau diwasiatkan, maka mimpi itu atau wasiat itu boleh dijalankan, boleh tidak. Dalam permasalahan pemindahan makam Vanessa Angel dan juga Bibi, almarhum Vanessa Angel dan juga almarhum Bibi, maka jangan lagi melihat keuntungan, jangan lagi melihat pertikaian, tapi kemaslahatan. Seandainya pemindahan itu bertolak belakang dengan agama, maka jangan dilakukan. Dari mimpi itu tidaklah mudah untuk bisa dituangkan dalam ibrohnya, dalam realisasi kehidupannya. Saat ini dalam kehidupan akhir zaman yang sudah banyak luar biasa. Jadi mimpi siapa yang bisa diambil? Jadi sangat lemah sekali untuk bisa mengambil sebuah hukum karena sebab mimpi, apalagi yang dilaksanakan itu adalah sesuatu yang sangat kuat, 4 mazhab mengharamkannya. Meskipun konflik panas terus dan masih terjadi, Faisal selaku ayah dari Bibi Andriansyah mengatakan bahwa dirinya selalu menginginkan bahwa masalah yang kini sedang terjadi agar dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, terkhusus dengan masalah masa depan Gala. Namun hal berbeda dikatakan oleh pihak Dodi Sudrajat yang mengatakan sudah terlambat untuk menempuh jalan kekeluargaan. Ya, kalau soal itu sih saya berterima kasih sekali dan mengucapkan syukur alhamdulillah saya dan terima kasih sekali, itu aja saya ucapkan. Banyak orang yang merasa terharu, merasa miris keadaan seperti ini sekarang ya. Anak saya sudah meninggal, menantu saya sudah meninggal, ternyata sekarang terjadi sesuatu yang sebenarnya kuranglah elok dipertontonkan, yang kuranglah elok diberitakan. Kadang-kadang aib anak itu bagi saya itu sangat pedih sebenarnya. Namun apa yang mau saya kata, semuanya sudah terlanjur. Saya juga begitu. Kadang-kadang
sudah mencoba dengan berbagai cara, namun kadang-kadang terpaksa saya bicara juga kepada wartawan. Ya mudah-mudahan semuanya itu kembali kepada penyelesaian secara kekeluargaan. Itu harapan saya. Itu sudah ini sudah rame, saya sudah dihujat sana sini sama netizen. Sekarang dia mau minta berdamai dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Ya sudah terlambat. Pak Faisal marah-marah itu, saya dan Puput pamit pulang. Ya pamit pulang. Ibu Dewi juga udah Pak, udah. Itu juga orangnya udah mau pamit, udah biarin aja. Saya sudah suasananya sudah tidak enak, bahasanya sudah nggak enak, tapi saya tetap berjiwa besar, nggak apa-apa, saya mengerti lah kalau orang marah, jangan kita hadapi marah juga ya. Saya tetap cooling down, saya tetap pergi tuh pulang pamit, saya salaman walaupun dia tuh sepertinya Pak Faisal tuh tidak redo salaman dengan saya, tapi tetap saya salaman sama ibunya, saya semua salaman, Puput juga, kita pulang.